Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Tidak ada Minggu Advent yang kelima, ya, tidak ada, lilinnya itu sudah 4 nyala, berarti kan ini kan minggu terakhir sebelum Natal. Dan tokoh yang ditampilkan dalam Minggu Advent yang keempat ini tokoh yang berkaitan langsung dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dalam Injil Matius, tokoh tersebut adalah Yusuf. Sedangkan dalam Injil Lukas yang ditekankan di sana adalah Bunda Maria. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, tidak ada tentang kisah kelahiran Yesus. Kisah kelahiran itu kan biasanya kan gimana atau bagaimana ya bayi itu dilahirkan.
Zaman sekarang ya bayi dilahirkan di mana ya? Di rumah atau tempat bidan, apa ini klinik, atau di rumah sakit. Bisa jadi juga dalam perjalanan ke tempat bidan atau ke rumah sakit, lahir di jalan, di mobil atau di mana. Terus bagaimana ini kan menyangkut mungkin orang-orang yang menolong dan sebagainya. Namun soal cerita ini tidak ada. Yang ada dalam bacaan Injil tadi tekankan soal asal usul sesungguhnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini berasal dari Roh Kudus. Sebagaimana Roh Allah dalam awal adanya alam ciptaan ini ya, awal penciptaan, telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Demikian juga Roh Allah menciptakan ya, Tuhan Yesus dalam rahim Bunda Maria. Dan tadi dikisahkan ini Yusuf sebagai orang yang tulus hati, ya lebih sebagai orang benar, mengetahui ya, istrinya ini sebelum dibawa ke tempat Yusuf diketahui sudah ya mengandung. Maka tadi dikatakan Yusuf punya keinginan meninggalkan atau menceraikan istrinya ya secara diam-diam. Sebenarnya bisa dilakukan secara umum, secara resmi, yaitu dibawa kepada ya pengadilan sehingga bisa diselidiki tentang kehamilan Bunda Maria ini karena jinah atau apa. Tapi tentu akibatnya kalau ditempuh jalur ini dan ketahui seperti itu, tentu hukumannya dalam hukum Yahudi ya berat, bisa dihukum mati dengan ya dirajam. Namun Yusuf memikirkan tidak ya, menempuh jalan yang seperti umumnya ya dengan diam-diam. Maka sini tekankan Yusuf seorang yang murah hati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Namun pertimbangan Yusuf ya tidak terjadi karena malaikat Allah menampakkan diri ya kepada Yusuf dalam mimpi. Dalam perjanjian lama ya, mimpi menjadi sarana komunikasi ilahi. Bagaimana yang ilahi datang ya, menyatakan keinginannya, maksudnya melalui mimpi. Ya, tentu tidak seperti zaman modern ini, mimpi dimengerti apa ini biasanya ya. Ya digolai pasale apa ini, togel itu kan ya, mimpi ditomboki ya. SDSB. Tidak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Katanya dibuyarne sekarang ya. Dulu kan mimpi ya. Ini kan ditafsirkan, digolai kamuse ya, primbone. 1000 mimpi, mimpi apa? Terus ditomboki.
itu mimpi, tapi beda dengan orang-orang pada zaman Perjanjian Lama. Mimpi sebagai alat atau sarana komunikasi ilahi, menyatakan dirinya, kehendaknya, maksudnya, rencananya kepada manusia. Yusuf disapa oleh malaikat Tuhan, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ini malaikat Tuhan menjelaskan kepada Daud, kepada Yusuf tentang anak yang dikandung dalam rahim Bunda Maria. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ini tugas yang diberikan kepada Yusuf, memberi nama kepada anaknya. Saudara hadirin kasih, dengan Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, membawa ke rumahnya dan menamai Yesus, ini menjadikan Yesus secara resmi diakui dalam silsilah anak Daud, anak yang dikandung dari Roh Kudus sebagai keturunan Daud, Mesias, anak Daud. Dan nama yang diberikan Yesus, Yesua, dari bentuk Aram yang berasal dari bahasa Ibrani Yosua, yang berarti Yahweh adalah keselamatan, Allah adalah keselamatan. Sebagaimana juga dinyatakan oleh malaikat Tuhan, peranan akan putranya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Melalui Yesus, Allah menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Saudara yang kasih, apa yang diwartakan oleh malaikat Tuhan ini menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya mengenai anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Apa yang dijanjikan Allah berabad-abad telah digenapi, dipenuhi. Maka pernyataan di sini merupakan penggenapan pertama yang ditampilkan dalam Injil Matius mengenai janji Allah kepada manusia. Maka dalam Injil Matius selanjutnya juga akan ditampilkan penggenapan janji Allah kehendak Allah, rencana Allah untuk keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dan akhirnya Yusuf bertindak melakukan sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Dia sebagai pribadi yang taat total melaksanakan apa yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah.
Ini yang terjadi dengan Yusuf sebagai orang benar di hadapan Allah, senantiasa berbuat, bertindak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini ya, tentang pemberian nama Immanuel, Yesus mau dinyatakan kepada kita, dan kita hendaknya menyadari ya, Immanuel, Allah beserta kita, dengan sesuatu yang sungguh luar biasa. Bagaimana yang ilahi, yang agung, yang maha kuasa berkenan datang ke dunia ini, menyertai hidup kita, menyertai usaha kita, perjuangan kita. Maka kita disadarkan hidup di dunia ini ya tidak sendirian. Kita senantiasa disertai oleh Allah kita ya, Tuhan kita. Ini suatu yang sungguh luar biasa. Kita manusia yang berada di dunia ini tidak dibiarkan sendirian dalam segala hidup kita, namun senantiasa disertai oleh Allah. Dan tentu ini kabar yang sungguh luar biasa, yang benar-benar memampukan kita ya, memberanikan kita untuk hidup di dunia ini melakukan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kita hidup ya, semakin karena disertai oleh Allah, oleh kekuatannya ya, kita berani ya, untuk hidup di dunia ini ya, karena Tuhan Allah kita senantiasa menyertai kita, ada bersama kita manusia, umatnya. Dan Yesus, pemberian nama Yesus, Yosua, Allah datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Suatu yang sungguh luar biasa. Kita mempunyai Allah yang istimewa dalam pengorbanannya ya, datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita, tidak membiarkan kita binasa ya, berada dalam maut, dalam kegelapan ya, dalam kehancuran, kebinasaan. Namun Tuhan Allah kita berkenan datang ya, untuk menebus kita, orang berdosa ya, menyelamatkan kita. Suatu yang sungguh istimewa yang dikerjakan Allah Tuhan kita dalam kehadirannya di dunia ini untuk menebus kita dari kebinasaan, dari dosa, dari kelumpuhan, dari kematian ini. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian ditampilkan tokoh Yusuf. Kita kalau berhadapan dengan Yusuf ini kan tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari Yusuf. Bekerja dalam keheningan, ya, dalam diam. Namun Yusuf sebagai orang benar, tadi katakan tulus hati, yang senantiasa mendengarkan ya, firman Allah, sabda Allah. Orang yang terbuka ya, terhadap Allah sendiri. Dan dengan sepenuh hati ya, dengan keseluruhan, Yusuf melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Rencana Allah, kehendak Allah yang dilakukannya, dijalaninya, bukan kemauan dirinya, namun yang utama yang dilaksanakan oleh Yusuf adalah ya kehendak Allah.
Maka kiranya dalam hidup kita marilah kita meneladan Yusuf sebagai orang benar. Bagaimana kita berjuang hidup sebagai orang benar di hadapan Allah. Kita diberi contoh Yusuf senantiasa mendengarkan firman Allah, sabda Allah, dan seutuhnya tidak ada yang dikurangi sedikit pun melakukan kehendak Allah, rencana Allah. Ini yang harus kita contoh dari Yusuf. Kiranya bila kita berbuat demikian, maka kita sebagai orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan Allah kita.